Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Rabu 10 Agustus 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau harus memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karuniamu di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu padanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu berkata, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema menyambut perintah dan janji penyertaan Tuhan. Anak saya berumur 5 tahun dan suka mengulang-ulang pertanyaan. Misalnya ketika kami bepergian keluar kota, ia akan terus bertanya, kapan akan tiba dan apakah benar tempat yang dituju sesuai dengan permintaannya. Kendati telah menerima jawaban, namun anak saya selalu mempertanyakannya kembali secara berkala. Sikap demikian tidak lain disebabkan karena ia membutuhkan kepastian. Bertanya juga dilakukan Gideon ketika berjumpa dengan malaikat Tuhan. 2 pertanyaan yang diajukannya menunjukkan keraguan Gideon tentang kuasa Tuhan maupun kompetensi yang dimilikinya. Untuk meyakinkan Gideon, Tuhan memberi tanda kepadanya, yakni dengan menerima persembahan yang ia siapkan berupa daging seekor anak kambing dan roti tidak beragi. Sikap Gideon menunjukkan betapa penindasan bangsa Midian menyebabkan krisis dalam dirinya. Ia tidak mampu melihat dirinya sebagaimana Tuhan melihatnya. Alhasil sebutan pahlawan yang gagah berani dari malaikat Tuhan sekalipun tidak kunjung membuatnya percaya diri.
fakta bahwa kaumnya adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan usianya yang masih muda semakin membuat Gideon ragu pada kemampuannya, bahkan pada janji penyertaan Tuhan yang menjamin kemenangan baginya. Saudaraku, jika saat ini kita ragu hingga berdalih seperti Gideon, firman Tuhan mengajak kita untuk fokus kepada perintah dan janji Tuhan. Kita memang manusia yang lemah, namun kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Asalkan kita fokus pada Tuhan dan tidak pesimis pada kekuatan sendiri, maka yakinlah anugerah Tuhan cukup bagi kita. Bukankah ke dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna? Karena itu lakukan saja bagian kita dengan sungguh-sungguh dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Selamat beristirahat. Doa malam ini, ya Allah, dalam kelemahan kami, Engkau memanggil dan mengutus. Berikanlah kami kekuatan sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.